Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suswa Yudhara Pambela dan rekan saya Antoni Surya Wirawan, NPM 170 dan NPM 173. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum modul 4 dengan judul analisis sistem perencanaan kapasitas produksi sandal pada PT Suryalis menggunakan software Stella. Untuk abstraknya, PT Suryalis adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sandal. Permintaan produk sandal tersebut sangat tinggi mengingat sandal digunakan oleh setiap orang setiap harinya, sehingga kebutuhan bahan baku produksi juga tinggi. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut dapat menggunakan software Stella, yaitu salah satu jenis perangkat lunak software untuk membuat simulasi menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persediaan bahan baku produksi sandal mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Pada hasil akhir perhitungan yang sudah dilakukan sesuai dari informasi di atas, didapatkan hasilnya ialah mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan jumlah permintaan sandal di bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok sandal dan stok karet. Pada bulan terakhir yaitu Desember dengan nilai jumlah permintaan sebesar 3.519 dan stok karet sebesar 58.852 serta stok delay sebesar 50.456. Untuk pendahuluannya, di sini ada pengertian tentang sandal dan ada studi kasusnya, yaitu PT Suryalis merupakan perusahaan di bidang pembuat sandal yang merupakan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT Suryalis berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang terjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Tentunya ada pengertian dari produksi, merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu production. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata produksi diartikan sebagai proses pengeluaran hasil penghasilan. Nah, untuk kegiatan produksi adalah salah satu produk didefinisikan sebagai satu barang atau jasa yang dibuat ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Kedua, benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan atau bangunan yang merupakan hasil dari konstruksi. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa. Untuk pengertian dari simulasi adalah program atau software komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata, realitas tertentu. Untuk tujuan dari simulasi adalah pelatihan, training, studi perilaku sistem atau behavior, hiburan atau permainan game. Model dari simulasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh manajemen dalam mempelajari atau menganalisis perilaku kerja dari suatu sistem. Selanjutnya ada pengertian dari Stella, yaitu software yang digunakan dalam praktikum modul 4 ini adalah perangkat lunak untuk modeling berbasis flowchart. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multi-level hierarkis, baik untuk menyusun maupun berinteraksi dengan model. Nah, dalam Stella ini ada 3 jenjang, yaitu high level mapping layer, model construction layer, dan extraction layer. Untuk ketiga jenjang ini saling terkait. Nah, ini adalah paparan beberapa alat penyusun model yang sering digunakan dalam Stella. Alat penyusun model yang tersedia dalam Stella secara lengkapnya ada stock, flow, dan converters, serta connection. Untuk pengertian dari stock, merupakan hasil suatu akumulasi fungsinya untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk ke dalamnya. Gambarnya seperti ini. Untuk flow-nya, seperti aliran, ya ini menambah atau mengurangi stok arah anak panah menunjukkan arah aliran tersebut. Aliran bisa satu arah maupun dua arah.
Load converters mempunyai fungsi yang luas, dapat digunakan untuk menyimpan konstanta input bagi suatu persamaan, melakukan kalkulasi dari berbagai input lainnya, atau menyimpan data dalam bentuk grafis atau tabulasi X dan Y. Yang terakhir ada connectors. Fungsi dari konektor adalah menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Untuk metode penelitiannya, berdasarkan dari latar belakang dikemukannya, maka metode penelitian yang tepat pada bidang ini adalah menggunakan software Stella. Untuk pembuatan causal loop diagram, model CLD adalah model yang banyak digunakan dalam memecahkan masalah dalam pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem, atau untuk mendukung pendekatan sistem dinamik dilakukan menggunakan software Stella. Untuk tahap pengumpulan datanya, pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data didapatkan dari data sekunder, beta surrealis. Data yang dibutuhkan yaitu ada data aliran aktivitas gudang, waktu pengukuran, data kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, dan data expansion faktor yang mempengaruhi proses produksi. Nah, ini adalah jumlah data produksi sandal pada periode surrealis. Untuk jumlah permintaannya ada 2058, stok bahan baku 5058, persentase penurunan 0,03, persentase peningkatan pemakaian 0,08, persentase peningkatan produksi 0,3, persentase kerusakan 0,05, dan komposisi penggunaan bahan baku karet adalah 1. Kedua, ada model simulasi persediaan sandal. Ini adalah gambar dari simulasi persediaan sandalnya. Ketiga, ada tahap pengolahan data. Dalam sebab ini berisikan data penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data, dan penjelasannya dengan gambar flowchart seperti ini. Kita mulai studi pustaka, lanjutkan perumusan masalah, penetapan batasan masa tujuan penelitian dan manfaat penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dengan menggunakan software Stella, selanjutnya verifikasi, validasi, valid, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita langsung saja ke software setelannya. Nah, di sini model yang sudah saya buat meliputi variabel. Yang pertama adalah stok, yang kedua adalah flow, yang ketiga adalah converter, yang keempat adalah action connector. Nah, untuk pembuatannya bisa kalian klik pada stok, lalu kalian direct pada lembar kerja di laptop atau komputer kalian, lalu klik satu kali. Untuk penggantian nama juga sama, misal saya contohkan di sini adalah jumlah permintaan. Nah, seperti ini. Lalu langkah kedua adalah bisa kalian klik flow, lalu kalian juga direct seperti ini, kalian tarik. Nah, kalian juga sama bisa mengganti nama seperti tadi. Untuk converter juga sama, bisa kalian langsung tarik di sini lalu klik pada lembar kerja kalian. Untuk action connector juga sama, kalian pilih mana variabel yang mana, lalu kalau kalian hubungkan ke variabel yang mana, seperti ini contohnya. Oke, caranya juga sama dengan yang lain. Untuk stok sandal dan stok karet juga sama. Untuk langkah selanjutnya adalah pengisian dari tiap-tiap variabel di sini dengan cara bisa kalian double klik pada setiap variabelnya. Misal saya contohkan di sini persentase penurunan, double klik sebelah kiri. Nah, di sini saya isikan 0,03, lalu kalian klik OK. Pada penurunan daya beli, saya isikan persentase penurunan dikalikan jumlah permintaan. Seperti itu hingga semuanya telah terisi. Untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik dan tabel, dikarenakan memperjelas dari produksi PT Surrealis itu sendiri. Dengan cara yang pertama bisa kalian klik tabelnya di sini, lalu kalian tarik, lalu kalian klik di lembar kerja kalian. Nah,
Untuk pertama, gambaran awal di tabel ini kan kosong, bisa kalian double klik juga di tabelnya, lalu kalian isikan jumlah permintaan, stok karet, stok sandal, karena di sini studi kasus saya adalah pembuatan sandal, saya pilih untuk selanjutnya adalah konsumsi sandal dan produksi sandal, lalu kalian klik OK. Nah, maka muncul variabel jumlah permintaan, stok karet, dan lain-lainnya. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa kalian pin dulu supaya tidak hilang ya teman-teman. Lalu kalian klik run di sini, lalu run spec. Untuk pengisian di run spec ini, from-nya kalian ganti 1, to-nya 12, unit of time-nya kalian ganti man. Untuk yang lain sesuaikan dengan yang ada di video ini, lalu klik OK. Lalu kalian klik run. Nah, maka muncul grafik di dalam gambar ini seperti ini. Mungkin bisa kalian lihat jumlah permintaan, dapat dilihat jumlah permintaan dipengaruhi dari stok karet dan stok sandal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah grafik, juga sama, kalian klik grafik di sini. Oh, mohon maaf. Untuk selanjutnya adalah tabel, maka bisa kalian diklik di sini untuk tabelnya. Juga sama, double klik pada tabel, kalian isikan sama dengan yang grafik tadi, jumlah permintaan, stok karet, stok sandal, konsumsi sandal, dan produksi sandal. Kalian klik OK, lalu kalian pin supaya tidak hilang. Untuk run-nya juga sama, kalian from-nya isi 1, to-nya 12, unit of time-nya diganti dengan month atau bulan. Untuk yang lainnya bisa menyesuaikan pada video ini, lalu kalian klik OK. Lalu kalian klik run. Nah, pada kesimpulan software ini dapat kita tarik, yang pertama adalah jumlah permintaan berbanding lurus dengan stok karet dan stok sandal. Segitu aja yang mungkin bisa saya jelaskan. Kurang pahamnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.